Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Pranata dengan NIM 22040220. Kemudian ada teman saya Rehan Abrar dengan NIM 2204020003 dan juga Muhammad Rifki dengan NIM 2204020034. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan studi case kami atau studi kasus kami yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Gunung Sibaya. Untuk penjelasan lebih detail dan lebih lengkapnya, kita masuki slide selanjutnya. Nah, pada bagian latar belakang ini, di mana ada potensi panas bumi di Indonesia, di mana Indonesia memiliki 40% dari total potensi panas bumi dunia, yakni sekitar 23,76 gigawatt, gigawatt atau GW. Namun, hingga kini pemanfaatan energi panas bumi masih terbatas. Data terbaru menunjukkan bahwa dari total potensi tersebut baru sekitar 4,2% atau 1948,5 megawatt yang telah dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Kemudian studi case kami ini kan di Gunung Sibaya, di mana terletak di Sumatera Utara, eh, dengan potensi panas bumi sebesar 120 megawatt, di mana Gunung Sibaya tidak hanya memberikan peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan, tetapi juga mendukung target pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan dalam eh, bauran energi nasional. Kemudian selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu ada tiga. Yang pertama, seberapa besar potensi panas bumi di Gunung Cibaya. Yang kedua, teknologi yang sesuai untuk pemanfaatan panas bumi. Dan yang ketiga, yaitu hambatan dalam pengembangan panas bumi di kawasan ini. Eh, di mana untuk potensi besar, di mana untuk potensi panas bumi di Gunung Cibaya ini diperkirakan mencapai 120 megawatt. Namun pemanfaatannya masih sangat terbatas. Eh, Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai seberapa besar sih potensi energi panas bumi di Gunung Sibaya yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian selanjutnya, next slide. Di sini ada tujuan penelitian atau studi case kami. Yang pertama yaitu identifikasi kondisi geologi, di mana mengidentifikasi kondisi geologi Gunung Sibaya dan faktor-faktor yang mendukung potensi energi panas bumi di kawasan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengestimasi potensi energi panas bumi di Gunung Sibaya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi teknologi yang dapat diterapkan untuk pemanfaatan energi panas bumi di Gunung Sibaya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu mengidentifikasi hambatan dalam pengembangan energi panas bumi di Gunung Sibaya dan merumuskan solusi untuk mengatasinya. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Rayhan Abdar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dari studi kasus ini ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama ada mendukung pengembangan energi terbarukan, lalu ada menyediakan data komprehensif mengenai potensi panas bumi di Gunung Sibaya, lalu ada menjadi dasar bagi pengambil kebijakan investor dan pihak terkait untuk pengembangan energi bersihnya. Lalu selanjutnya teknologi pemanfaatan. Dalam studi kasus ini ada dua teknologi utama untuk pemanfaatan panas bumi di Sibaya. Yang pertama ada pemanfaatan tidak langsung dan teknologi hybrid, di mana pemanfaatan tidak langsung yaitu menggunakan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk menghasilkan listrik. Lalu untuk teknologi hybrid itu yang menggabungkan termoelectric generator atau TEG dan mikrohydro untuk meningkatkan efisiensi. Kombinasi teknologi ini dapat membantu memaksimalkan potensi panas bumi yang ada. Lalu selanjutnya ada
metodologi penelitian. Di studi kasus ini ada beberapa metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada deskripsi daerah studi di Gunung Sibaya, yang kedua ada pengumpulan data teknis tentang pembangkit, yang ketiga ada analisis data untuk mengetahui potensi energi, empat ada perencanaan tahapan penyelesaian studinya, dan kelima dibuatlah diagram alir pengerjaannya. Untuk slide selanjutnya, yaitu cara kerja PLTP Sibaya. Yang pertama ada saat uap panas dari sumber produksi dialirkan ke separator untuk memisahkan fase uap dan cair. Lalu uap bersih memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Lalu selanjutnya uap bekas dikondensasikan dan airnya diinjeksi kembali ke arah ke tanah untuk menjaga keseimbangan sumber daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Baiklah, masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi, kami dapat yang pertama yaitu kinerja sumurnya yang sudah kita ketahui, yaitu sebesar eh, suhunya 250 sampai dengan 270 derajat Celcius dengan tekanan sekitar 30 bar. Nah, kemudian ini juga didapat yaitu eh, debit uap rata-rata per sumurnya itu sekitar 20 ton per jam. Nah, ini tentunya cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangkitan listrik saat ini, khususnya eh, di sekitar daerah Sibaya. Namun, di PLTP ini terdapat kendala berupa penurunan kapasitas sumur injeksi akibat perubahan permeabilitas reservoir itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada efisiensi energi yang didapat, yaitu sekitar 20 sampai 22% untuk eh, PLTP yang em, dengan kapasitas yang kecil ini, tentu ini merupakan efisiensi yang cukup baik. Nah, namun dengan efisiensi yang segini, tentunya ini masih bisa ditingkatkan ke yang lebih besar lagi. Kemudian ada dampak lingkungan, itu menghasilkan adanya emisi gas H2S. Nah, gas ini itu masih di bawah 5 ppm yang masih tergolong aman. Kemudian ada dampak sosialnya, yaitu tentunya ini berkaitan dengan masyarakat sekitar sana, di mana di estimasi listrik daya listrik yang dihasilkan itu dapat memasok hingga 13.300 rumah tangga. Next. Kemudian ada strategi optimalisasinya, yaitu ada optimalisasi operasionalnya itu sendiri, di mana kita se- seharusnya di sana itu dipasang teknologi turbin turbin modern agar efisiensi yang didapat tentunya lebih tinggi lagi, dan juga diperlukan perawatan yang preventif. Kemudian untuk keberlanjutan ekosistemnya itu perlu adanya pengelolaan limbah cair, dan juga perlu dilakukan adanya edukasi terhadap masyarakat sekitar. Next. Nah, kemudian kesimpulan yang didapat, potensi energi panas bumi Sibaya itu sekitar 120 megawatt. Nah, dari potensi tadi yang termanfaatkan atau yang terpasang itu sekitar 12 megawatt, artinya sekitar 10% yang baru termanfaatkan. Dengan efisiensi yang mudah diketahui tadi itu sekitar 20 hingga 22%, yang mana ini masih bisa ditingkatkan dengan melakukan perbaikan atau penggantian turbin yang lebih bagus atau lebih modern. Kemudian perlunya dilakukan ekspansi dan juga peningkatan teknologi. Next. Sarannya yaitu eh, perlu adanya peningkatan teknologi pengelolaan sumur. Kemudian untuk lebih lancarnya diperlukan adanya penyederhanaan proses perizinan.
Kemudian yang terakhir itu tentunya masalah dana itu ada investasi pada infrastruktur pendukung seperti turbin dan reservoir dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.